Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Selamat pagi para wali murid yang luar biasa. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada PJJ kali ini kita akan membahas pelajaran 4, yaitu bulan Ramadan yang indah. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bissalihin. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan dengan ilmu ini kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, berbicara tentang puasa, maka tidak lepas kita dengan ayat tentang perintah puasa, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di dalam ayat ini ada beberapa poin yang menjadi dasar untuk berpuasa. Yang pertama adalah kata kutiba. Kutiba ini berarti diwajibkan, yang mana artinya setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib berpuasa. Artinya, seandainya ada orang mengaku beriman tapi di bulan Ramadan dia tidak berpuasa, padahal tidak ada uzur, padahal tidak ada sesuatu yang mengharuskan dia tidak berpuasa, maka itu perlu dipertanyakan imannya benar atau tidak, imannya kuat atau tidak. Lantas arti wajib itu apa? Wajib itu artinya suatu ibadah yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan berdosa. Kemudian dasar yang selanjutnya setelah kita tadi membahas kutiba adalah la'allakum tattaqun. Kalimat la'allakum tattaqun yang artinya supaya kamu bertakwa adalah salah satu atau tujuan dari berpuasa, yaitu supaya kamu bertakwa. Apa sih arti takwa? Takwa ialah melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghindari atau meninggalkan semua larangan-larangannya. Lantas, apa istimewanya orang yang bertakwa itu? Sampai-sampai ibadah puasa yang kita kerjakan, di mana di situ penuh godaan, penuh rintangan, kita harus menahan lapar, dahaga, tidak boleh berkata keji, tidak boleh berkata yang jorok, pahalanya kok takwa. Nah, karena orang-orang yang bertakwa, dia sungguh-sungguh bertakwa, hidupnya pasti tentram dan bahagia. Bukan hanya itu, di akhirat kelak akan memperoleh taman surga yang sangat indah dan bahagia. Bahkan dalam ayat lain diterangkan, orang-orang yang bertakwa itu akan selalu dibukakan jalan keluar dalam hidupnya dan akan diberi rezeki yang tiada terhitung, tidak tahu dari mana datangnya.
Anak-anakku yang soleh dan soleha, setelah kita tadi memahami tentang hukum berpuasa di bulan Ramadan, kita memahami tentang tujuan berpuasa di bulan Ramadan. Sekarang kita mempelajari tentang pengertian puasa. Apa sih puasa itu? Kalian pasti sudah sering mengerjakan yang namanya puasa, apalagi di bulan Ramadan. Terlebih kalian sudah kelas 5. Lucu seandainya kalian sudah kelas 5 belum pernah puasa sama sekali, itu lucu. Karena yang namanya ibadah itu usahakan kita belajar dari sedini mungkin, supaya nanti ketika sudah dewasa kita sudah terbiasa mengerjakan ibadah. Puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau siam, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari nafsu, dan menahan dari berbicara yang tidak bermanfaat. Itu puasa secara bahasa. Sedangkan puasa menurut ajaran agama Islam atau syariat Islam artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kapan menahannya? Menahannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan niat dan beberapa syarat. Jadi seandainya ada orang yang menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, tapi dia menahannya di malam hari, maka tidak dikatakan berpuasa kalau dalam ajaran agama Islam. Atau dia menahan makan, menahan minum di siang hari, tapi menahannya dimulai dari terbitnya matahari. Sebelum matahari terbit masih makan misalkan, nah itu juga tidak dikatakan berpuasa dalam ajaran agama Islam. Atau dia menahan diri dari yang namanya makan, namanya minum, tapi menahannya tanpa ada niat. Jadi asal menahan aja, tidak ada niat untuk berpuasa, maka itu juga belum dikatakan berpuasa. Oleh karena itu, mari kita pelajari pengertian puasa. Apa itu niat? Apa itu syarat-syaratnya? Sehingga kita bisa memahami betul dan kita bisa beribadah sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama Islam. Syarat wajib puasa. Di dalam puasa ada istilah syarat wajib dan ada istilah syarat sah. Apa syarat wajib? Syarat wajib adalah syarat-syarat yang apabila terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa. Yaitu ada 3. Yang pertama, berakal sehat. Jadi apabila ada orang gila atau orang yang hilang ingatan, hilang akalnya, maka dia tidak wajib berpuasa. Yang kedua, baligh atau dewasa. Anak-anak yang belum dewasa atau belum baligh maka tidak wajib berpuasa. Akan tetapi apabila dia sudah mempunyai umur yang cukup berpuasa, disarankan atau diajarkan untuk berpuasa sebagai bentuk latihan, supaya nanti ketika sudah baligh sudah terbiasa dengan yang namanya puasa. Kemudian yang ketiga, dia kuat untuk berpuasa. Jadi apabila ada orang yang lemah fisiknya, baik itu lemah karena sakit atau lemah karena dia sudah tua, maka boleh tidak berpuasa. Bahkan seandainya itu benar-benar lemahnya karena sudah tidak mampu, seperti orang yang sudah lanjut usia, maka dia wajib tidak berpuasa, dikhawatirkan dengan kesehatannya. Atau kalau orang sakit dikhawatirkan dengan kesehatan, maka wajib tidak berpuasa. Tapi nanti untuk orang yang tidak berpuasanya karena lemah, orang yang tua lanjut usia,
seandainya setelah bulan Ramadan pun tetap dia lemah fisiknya, maka dia harus menggantinya dengan fidyah. Tetapi kalau orang yang nanti setelah berpuasa ada masa kuat untuk berpuasa, seperti tidak berpuasa karena lemahnya karena sakit, maka setelah selesai bulan Ramadan maka harus mengganti puasanya sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Fidyah, tadi disinggung tentang istilah fidyah. Fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Siapa saja orang yang harus membayar fidyah ini? Tentu saja orang yang tidak mampu melakukan puasa. Di sini bisa dikarenakan beberapa sebab. Satu, bisa karena lanjut usia, setelah Ramadan juga masih tetap belum bisa mengerjakan puasa, maka diganti dengan fidyah. Boleh juga karena dia tidak berpuasa karena hamil. Karena hamil, dia khawatir dengan janinnya, khawatir dengan kesehatannya, kesehatan janin atau kesehatan dirinya. Di situ kalau memang dikhawatirkan yang lebih inti pada janin, maka dia harus membayar fidyah. Orang yang hamil kemudian melahirkan dilanjut sampai menyusui di luar Ramadan, kok sampai ketemu dengan Ramadan selanjutnya masih belum bisa mengganti untuk berpuasa, maka cukup dengan membayar fidyah. Terus berapa jumlah fidyah yang dikeluarkan? Fidyah itu banyaknya 1 mud. Kemudian kepada siapa diberikan 1 mud ini? 1 mud ini diberikan kepada orang fakir atau miskin. 1 mud itu ukurannya kurang lebih 626 gram. Fidyah ini bisa berupa beras atau makan pokok yang mengenyangkan. Ada beberapa cara yang bisa digunakan atau dipakai untuk membayar fidyah. Bisa berupa menghitung keseluruhan puasa yang ditinggalkan, kemudian dikeluarkan sesuai dengan 1 mud itu, atau bisa dengan memanggil orang sebanyak puasa yang kita tinggalkan, kemudian diberi makan sebanyak ukuran mud ini. Syarat sah puasa. Tadi kita sudah membahas tentang syarat wajib puasa. Sekarang kita membahas syarat sah puasa. Apa bedanya syarat sah dengan syarat wajib? Syarat wajib itu orang yang terkena 3 kriteria. Tadi kan dijelaskan di atas 3 kriteria dia. 3 kriteria syarat wajib, maka dia wajib untuk mengerjakan puasa. Tidak boleh tidak, harus mengerjakan puasa. Sedangkan syarat sah itu orang-orang yang ketika sudah terkena kriteria ini, maka dia sah berpuasa meskipun mungkin belum wajib untuk berpuasa, tapi tetap sah. Karena nanti dia terkena atau mempunyai di antara 5 kriteria di bawah ini yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah orang Islam. Orang Islam itu kalau berpuasa Ramadan pasti sah. Sebenarnya ini juga termasuk salah satu syarat wajib, karena orang Islam itu wajib berpuasa. Cuma di sini tidak dijelaskan untuk lebih simpel. Kemudian yang kedua berakal. Di atas juga dijelaskan dalam syarat wajib dijelaskan tentang berakal. Nah, yang ketiga mumayyiz atau tamyiz. Kalau di syarat wajib diharuskan baligh atau dewasa, kalau di syarat sah cukup dengan tamyiz atau memayyiz. Apa itu tamyiz? Itu orang yang cerdas atau dia dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Jadi seandainya ada anak yang dia belum berumur dewasa atau belum baligh, tapi sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk, kemudian dia berpuasa, maka puasanya sah meskipun tidak wajib.
Kemudian yang keempat, suci dari haid dan nifas bagi wanita. Nih khusus bagi wanita nih. Wanita itu ada masa yang namanya haid dan ada masa namanya nih nifas. Kalau haid itu darah yang keluar per bulan, biasanya rutin setiap bulan bagi yang sudah pernah merasakan, sudah mengalami. Kalau nifas adalah darah yang keluar setelah orang itu melahirkan, ibu itu melahirkan. Jadi kondisi seperti ini, wanita yang seperti ini, meskipun dia kuat berpuasa, meskipun dia orang Islam, ya, maka dia tidak sah ketika berpuasa. Kemudian yang terakhir, dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa, artinya di bulan Ramadan. Jadi selain di bulan Ramadan kita boleh berpuasa, namanya puasa sunnah, akan tapi dengan batas-batas tertentu. Batasnya apa? Kecuali 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah atau bulan haji. Jadi seandainya kita mau berpuasa sunnah Senin Kemis, tapi ternyata hari Senin itu bertepatan dengan Idul Fitri, maka tidak boleh berpuasa. Atau pengen puasa Senin Kemis tapi ternyata itu bertepatan dengan tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau bulan haji, maka juga tidak boleh berpuasa. Rukun puasa. Setelah mempelajari syarat wajib dan syarat sah, kita sekarang masuk ke pembahasan rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama, berniat. Niat itu adalah menyengaja puasa Ramadan, yang mana waktunya itu setelah matahari terbenam atau maghrib sampai sebelum terbit fajar shadiq atau sebelum subuh. Jadi di antara malam itu harus ada niat untuk mengerjakan puasa Ramadan. Lafaz niatnya, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Biasanya di daerah kita, di negara kita ada taraweh yang menuntun untuk berniat di malam hari. Biasanya dibaca di situ ketika taraweh. Kalau misalkan tidak membaca di taraweh, lah kita ketika makan sahur itu sebelum makan sahur kita niat dulu untuk berpuasa esok hari. Yang kedua adalah menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar shadiq hingga terbenamnya matahari, atau mulai dari subuh sampai maghrib. Di situ kita tidak boleh mengerjakan atau tidak boleh melanggar semua yang membatalkan puasa. Nanti akan dijelaskan setelah ini. Tadi dijelaskan rukun yang kedua adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar shadiq atau subuh sampai terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Nah, maka dari itu sekarang kita harus tahu dulu nih, tahu mana yang membatalkan supaya kita bisa menghindari agar puasa kita tetap bisa terjaga. Hal yang membatalkan puasa itu yang pertama, makan atau minum dengan disengaja. Sudah masuk ke matahari terbit, misalkan waktu siang, zuhur, terlalu panas, kita minum dengan sengaja. Kita makan karena lapar disengaja, maka puasanya batal walaupun sedikit. Timbang sedikit ini 1 teguk, nggak boleh, tetap batal. Kemudian muntah disengaja,
kita dimuntah-muntahin, itu juga batal. Ini khusus untuk perempuan nih, perempuan tahu-tahu malamnya sudah niat, sahur juga sudah, pagi-pagi juga masih normal puasa, tahu-tahu di jam zuhur datang tamu yang tak diundang, maka secara otomatis puasanya batal. Atau melahirkan, hamil besar, tetap dia misalkan kuat berpuasa, ternyata melahirkan, batal juga puasanya. Hilang akal atau gila, malamnya nih masih sehat, normal, niat juga masih bisa, siangnya misalkan karena terbentur kepala atau bagaimana, tahu-tahu hilang akalnya. Kalau orang Jawa bilang ling, atau tahu-tahu gila walaupun cuma sebentar, maka puasanya seketika batal. Dan yang terakhir yang bisa membatalkan puasa adalah murtad. Orang tadinya beragama Islam dan berpuasa, diajak keluar dari agama Islam maka secara otomatis puasanya batal. Dalam ibadah puasa ada yang namanya hal yang membatalkan puasa dan ada yang namanya hal yang merusak pahala puasa. Maksudnya bagaimana ini? Jadi gini, hal yang merusak pahala puasa itu maksudnya dia puasa tetap sah, puasanya tidak batal sama sekali. Dihitung hari itu dia masih berpuasa. Akan tetapi dia tidak mendapatkan nilai pahala puasa. Ini bisa terjadi karena beberapa sebab. Di antaranya, dia melakukan perbuatan-perbuatan tercela seperti berdusta, menghina, menghasut, menfitnah, menghibah, dan lain sebagainya, yang berupa perbuatan-perbuatan keji, sehingga dia bisa merusak pahala puasa. Kalau yang namanya membatalkan itu bukan hanya dia tidak mendapatkan pahala puasanya saja, dia sudah tidak mendapatkan, artinya harus diganti. Anak-anakku yang soleh dan solehah, demikianlah PJJ pada kali ini, yaitu tentang berpuasa. Mudah-mudahan kalian bisa paham tentang segala yang berhubungan dengan puasa, sehingga nanti ketika kita masuk di bulan Ramadan, kita beribadah puasa sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, supaya benar-benar kita itu beribadah tahu tentang ilmunya. Kemudian untuk tugas kalian, hafalkan ayat tentang puasa tadi, surat Al-Baqarah ayat 183. Hafalkan, kemudian dibuat video, buat video hafalan, kemudian nanti dikirim melalui link yang akan di-share melalui grup WA. Demikianlah keseluruhan PJJ pada kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah, dan bisa mendapatkan ilmu yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya Pak Ustadz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.